Si Samir kecelakaan, hancur depannya itu. Si Samir sama si Pater itu dibawa ke Bayangkara, yang satu lagi di Sudarso. Nengok aja, ya Allah ya Rabbi, enggak karuan rasanya, udah lepek dah. Tribuners, suasana duka masih menyelimuti kediaman keluarga Samir Nasri Siregar di Pontianak Timur. Samir merupakan korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Selasa 18 Agustus 2026 lalu. Di rumah duka, karangan bunga masih terpajang, sementara tenda dan kursi bekas prosesi pemakaman masih berada di halaman rumah. Di tengah suasana kehilangan, sang ibu, Sri Fitriani Sitompul, mengenang sosok Samir sebagai anak yang pendiam, sederhana, dekat dengan keluarga, dan memiliki cita-cita menjadi anggota TNI. Lantas, seperti apa kisahnya? Ikuti Saksi Kata Tribun Pontianak. Boleh sebut ceritain semasa anak ibu pas masih ada itu, anak ini orangnya seperti apa sih, Bu? Dulu kan itu tamat SD, masuk pondok 3 tahun di pondok Mula Farosidin. Anaknya itu pendiam, tidak banyak ngomong. Kalau ngomong yang pentingnya, yang tahu dia cuma itulah belajar di pondok, itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang di pondok itu, tidak ada yang lain-lain, sama dengan anak yang biasa yang lain. Kalau misalnya untuk keseharian, kalau keseharian di rumah itu ya, kalau udah SMA ini paling dia itu tidak kemana-mana, di rumah, pulang sekolah di rumah. Paling nanti kalau mau main itu paling main itu main fusalnya ke sekolahan dia, dan yang lain di rumah main HP belajar gitu. Anaknya pendiam, kalau waktunya mau sholat ke masjid dia. Itu ya, kalau mau main iya main sama anak itu kawannya yang di sekolahan tuh, paling itu main bola, main futsal, itu kegiatan dia, dan ada yang lain. Tapi dia lebih banyak di rumah. ini berapa bersaudara sih? 2. Dia anak kedua. anak ke Kakaknya itu anak pertama. Selain itu kedekatan ibu dan juga ini dengan adik Samir ya, Mbak? Iya, Ini seperti apa sih, Bu, kedekatan ibu dengan dekat sekali. Apa-apa mak, Mom itu minta ini tuh enggak pernah langsung ngambil, selalu bilang, mak aku makan ini ya mak, aku meminta ini ya mak, itu enggak langsung diambil, itu selalu minta izin. Itu enggak pernah marah, taunya senyum. Kalau marah paling dia sebentar. Itu dari dekat juga sama kakaknya, namanya kakak beradab, kadang berantem, kadang ketawa. Itu sering di rumah, disuruh nyuci sendiri, itu ngurus baju sendiri. Sekarang kan udah besar, dulu masih SMP udah diurus orang tua, udah besar sekarang, apalagi mamanya kan sekarang kurang sehat, jadi mereka dua itu harus mandiri. Apa kerjaan di rumah yang untuk ngangkat air mau anak saya itu, dia enggak kemana-mana, paling pulang sekolah di rumah. Jadi itu pada menjelang hari kemarin kejadian itu, sebelumnya ada nggak sih, Bu, kayak tanda-tanda? tak ada, biasa anaknya, biasa. Cuma dia kan kadang anak segitu kan belum labil kan, masih kayak anak kanakan, kadang disuruh mau itu. Dia kan sebenarnya cita-cita dia itu kan tidak mau kuliah mak, katanya. Aku mau kepingin jadi ABRI katanya gitu. Jadi ABRI, tentara katanya. Ya udah, kalau mau jadi tentara sering olahraga. Namanya segituan, kalau disuruh olahraga kadang itu mencele, nggak langsung pergi. Kalau ndak disuruh ndak pergi gitu, Pak. Namanya segitu. Itu ya, ndak ada yang aneh-aneh. Biasa anak ibu tuh. Dia hobi makan. Apa nih? Hobi makan. Makan apa favoritnya apa? Ayam crispy. Ayam
Ayam geprek suka dia yang kering-kering. Itu dia. Tadi malam tuh dia beli lamongan tuh kan. Kakaknya nangis. Soalnya adiknya suka lamongan tuh, ingat dia. Aku ndak mau makannya, itu kan kesukaan dedek katanya. Sebenarnya sakit hati ibu dia. Nah itu ndak nyangka kok secepat itu dia pergi. Ndak ada dia tanda-tanda biasa. Itu jadi hobi makan. Kadang gitu, itu yang ingat sama ibu tuh. Mak lapar, mak mau makan, mak. Makan. Itu ya dia. Taunya makan. Tapi badannya kurus. Dulu kan gendut. Waktu SD udah masuk pondok tuh kurus dia. Sampai SMP. Itu jadi itu kalau disuruh sholat susah bangun, biar namanya anak segitu kan. Tapi lama-lama pergi. Lama-lama pergi sholat gitu. Olahraga pun gitu. Tapi pergi, itu yang diingat ibu tuh. Tingkah dia itu. Nanti mama, nanti pergi tahu bah. Itu terus. Pada saat ibu meninggal kamu itu posisinya Ibu itu lagi di bank BNI di Seruni. Kakaknya buka rekening baru. Lalu pas di situ kawan nelpon, ngasih tahu kawan. Rupanya kawan tuh ditelepon sama bu gurunya, ditelepon ke bu guru, telepon ke kakaknya ndak aktif. Lalu kan gue yang ngasih tahu si Samir kecelakaan, pergi sekarang ke itu Tanjung Hulu katanya. Langsunglah berangkat ibu sana tuh, sampai sana ndak ada lagi, udah dibawa ke rumah sakit. Motornya yang tinggal. pakai motor sih sama. Hancur depannya itu. Yang bawa motor yang bawa motor Katanya kawannya si Samir di belakang. paling belakang. Dia kan paling tinggi. Nggak tahu gimana kejadiannya, soalnya sampai sana ibu tuh udah tinggal orang ya. Si Samir sama kawannya udah dibawa ke rumah sakit. Awalnya itu katanya ke Yarsi, lalu Yarsi tidak mampu. Si Samir sama si Pater itu dibawa ke Bayangkara, yang satu lagi di Sudarso. Di Bayangkara. Pater sama Samir kan udah tidak ada, dibawa di Bayangkara. Yang satunya lupa ibu namanya, yang satu lagi itu patah kakinya katanya. Tapi pada saat itu melihat kondisi anak itu pada saat itu apa yang ibu rasakan? Sakit hati, sedih, merasakan ya Allah sakitnya dia terpelanting di aspal itu. Cuma ibu itu dokter tidak boleh lama, cuma semenit ya. Sebelum dijahit boleh bu, ibu mampu dah, kata dokter mampu. Sampai dikasih waktu cuma semenit ya. Nengok aja ya Allah ya Rabbi. Enggak karuan rasanya. Pada saat ibu melihat kondisi Samir itu apa sih bu yang parah itu? Kepala. Itu kepalanya Keluar. Udah lepek dah. Ini kan mungkin ada hikmah juga ya Bu, dari banyak polisi dengan adanya kejadian seperti ini. Ibu selaku orang tua, apa sih Bu yang ingin ibu sampaikan pesan-pesan untuk anak-anak remaja di luar sana agar hal ini tidak terjadi? Satu sih pesannya itu bagi anak sekolah SMP, SMA, kalau bawa motor itu ndak usah sekonyong-konyong. Bawa motor itu yang biasa, pelan, ndak usah kencang-kencang. Pelan pun tetap sampai. Kalau laju pun itu bahaya. Itu ya, bawa motor biasa, bawa pelan-pelan, nyampe bah. Jawab, jadi bawa motor suka-sukanya. Anak sekarang kan gitu, dek. Dia tidak takut mati, tidak takut bahaya. Kalau udah senang, kencangkan. Ya, itu ya lah.
Tribuners, kepergian Samir meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, terutama sang ibu yang mengaku tidak menyangka putranya pergi begitu cepat. Di balik kesedihan tersebut, Sri Fitriani berharap kejadian yang menimpa putranya dapat menjadi pelajaran bagi para remaja dan pelajar yang mengendarai sepeda motor. Ia berpesan agar anak-anak tidak berkendara dengan kecepatan tinggi dan selalu memilih jalan yang lebih aman. Sebab bagi keluarga Samir, kenangan tentang sosok anak yang pendiam, rajin berolahraga, gemar makan, dan memiliki cita-cita menjadi abdi negara, kini hanya tinggal kenangan. Demikian program Saksi Kata, sampai jumpa di program berikutnya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.